Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Khusus pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai tips dan triks di dalam menjawab soal ujian kompetensi. Dan juga kita akan berbincang-bincang mengenai kisi-kisi ujian kompetensi atau blueprint dan jadwal pelaksanaan ujian kompetensi. Nah, sini untuk sumbernya dari buku Pedoman Persiapan Ujian Kompetensi Nasional Program Studi Diploma 3 Perawatan oleh Ristek Dikti. Untuk filenya bisa teman-teman download sendiri dan linknya sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Nah, kita langsung ke bab 2, yaitu cara mengerjakan soal ujian kompetensi. Dalam menghadapi ujian, peserta harus tetap tenang, fokus, dan percaya diri. Awali dengan doa sebelum mengerjakan soal. Jangan berpikir apa yang tidak bisa, tapi pikirkan bahwa saya bisa. Intinya di sini, teman-teman harus prepare dalam mempersiapkan ujian, baik secara fisik maupun psikologis, yaitu dengan cara banyak membahas soal dan latihan soal, serta mengulang materi-materi yang telah dipelajari di kampus, dan juga mengerjakan tryout. Nah, untuk tryout, bisa teman-teman dapatkan di internet, banyak disediakan tryout gratis untuk latihan. Dan pada H-1 sebelum ujian, usahakan teman-teman jangan bergadang dan sarapan pagi sebelum melaksanakan ujian, agar teman-teman dalam kondisi fit dan fresh pada saat melaksanakan ujian. Berikut ini adalah beberapa cara praktis atau tips mengerjakan soal ujian kompetensi nasional. Yang pertama, prioritaskan menjawab soal yang mudah. Jangan terpaku pada soal yang sulit, namun pada akhir waktu ujian, pastikan semua soal dijawab dengan menggunakan logika umum. Kunci jawaban benar nilai positif 1 dan tidak ada nilai negatif atau pengurangan untuk kunci jawaban yang salah. Maka isi semua kunci jawaban soal. Jadi pada saat pelaksanaan ujian kompetensi nasional atau UKOM ini, soal yang diujikan itu sebanyak 180 soal. Dan teman-teman usahakan menjawab seluruh soalnya. Teman-teman jawab soal yang mudah terlebih dahulu. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Jika teman-teman bertemu dengan soal yang sulit, skip aja terlebih dahulu dan dikerjakan terakhir setelah soal-soal yang mudah sudah dikerjakan. Yang kedua, baca dengan cepat setiap kata. Kecepatan baca ideal untuk ujian nasional adalah 300 kata per menit. Lebih cepat lebih baik. Baca setiap kata dan buatlah analisa dan keputusan hanya berdasarkan data dan pertanyaan yang tertulis saja. Nah, untuk tips dan triksnya yaitu teman-teman baca pertanyaan terlebih dahulu. Baru setelah itu teman-teman screening atau membaca cepat pada soal untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab soal. Hal itu dapat efektif untuk menghemat waktu pengerjaan soal. Nah, yang ketiga, waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab soal adalah 60 detik. Perhatikan waktu yang tersisa untuk memilih soal yang bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, 60 detik dianggap waktu yang cukup untuk mengerjakan satu soal. Jangan tergesa-gesa, fokus pada soal. Nah, soal pada ujian kompetensi itu berbentuk piniyat yang berisi kasus. Jadi, teman-teman harus memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Lebih baik lagi teman-teman mengerjakan soal kurang dari 1 menit karena soalnya dalam bentuk kasus dan panjang-panjang. Yang keempat, pahami struktur soal. Struktur soal ini terdiri atas piniyat atau kasus yang dilanjutkan dengan pertanyaan dan diakhiri dengan 5 pilihan kunci jawaban A, B, C, D, dan E. Dalam soal uji kompetensi nasional, hanya disediakan hanya satu pilihan kunci jawaban yang benar. Berbeda dengan soal pada umumnya, dalam pilihan kunci jawaban tidak ada semua kunci jawaban yang benar atau bukan salah satu kunci jawaban di atas. Jadi, pada opsi pilihan jawaban ini cuma satu pilihan jawaban yang benar, tidak ada 2 pilihan jawaban yang benar, cuma satu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengeliminasi 4 buah pilihan jawaban yang salah dan cuma memilih satu pilihan jawaban yang benar. Yang kelima, perhatikan piniyat yang biasanya berisi kasus klinis. Perhatikan 3 hal penting, yaitu keluhan utama yang ditampilkan, data klinis yang disajikan, dan tempat pelayanan yang terjadi dalam piniyat tersebut. Kemudian kemampuan menghubungkan 3 hal penting tersebut dapat membantu mengarahkan untuk mengeliminasi kunci jawaban yang salah dan mencari pilihan kunci jawaban yang paling tepat. Yang keenam, yang perlu diingat, semua pilihan tidak ada yang salah, yang ada hanya rentang dari kurang tepat
hingga sangat tepat atau rentang baik dan sangat baik. Pengecoh dibuat berdasarkan kenyataan lapangan. Tahapan pilihan kunci jawaban sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan kata kunci. Yang ketujuh, perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan seperti diagnosa prioritas atau prioritas diagnosa, prioritas tindakan, tindakan terpenting atau tindakan prioritas. Bentuk lain bisa berupa kata-kata seperti tindakan pertama, tindakan awal, tindakan segera, awalnya, pertama, atau prioritas. Kata-kata kunci ini adalah modal untuk fokus memilih kunci jawaban yang semua tampak benar. Jadi teman-teman harus membedakan pertanyaan yang diajukan di dalam soal, seperti kata-kata tindakan awal atau tindakan segera. Ini berbeda ya teman-teman. Jadi sesuaikan berdasarkan dengan soal yang ditanyakan. Yang kedelapan, bacalah setiap pilihan kunci jawaban yang tersedia sebelum menjawab. Eliminasi atau abaikan pilihan kunci jawaban yang salah atau tidak mungkin. Fokuskan logika pada kunci jawaban yang mungkin berdasarkan pada kata penting dalam vignette dan kata kunci pertanyaan. Bila tidak yakin, baca ulang pertanyaan sebelum memutuskan pilihan. Jadi teman-teman baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman kumpulkan data-data yang diperlukan pada soal dengan cara screening atau membaca cepat, dan kemudian eliminasi setiap jawaban yang salah dan pilihlah satu jawaban yang benar. Kemudian segera untuk mengerjakan soal selanjutnya. Yang kesembilan, dasar pilihan kunci jawaban disesuaikan dengan keadaan atau setting kasus dalam vignette. Yang A, prinsip umum adalah sesuai dengan teori perawatan biopsikososial spiritual dari klien yang digambarkan dalam vignette. Prinsip ini bergantung juga pada banyak hal, misalnya setting pelayanan. Bila setting atau lokasi kejadian kasus berupa kegawat daruratan, maka cara umum memilih prioritas berdasarkan masalah ABC, airway, breathing, circulation. Perkecualian pendekatan ABC untuk algoritma bantuan hidup dasar yang CAB, berdasarkan kategori TAC yang berlaku merah, kuning, atau hijau, atau masalah etik keperawatan. Nah, yang C, bila kejadian kasus dalam vignette di ruang rawat atau non-gawat darurat, hierarki kebutuhan Maslow, fisiologi, rasa aman, kasih sayang, hingga aktualisasi diri dapat dijadikan acuan memilih kunci jawaban yang benar. Dalam memilih kebutuhan fisiologi, berlaku juga dalam setting gawat darurat. Juga dapat prioritas yang harus ditetapkan. Yang satu, prioritas utama atau terpenting. Yang kedua, prioritas waktu. Dan yang D, kasus komunitas, manajemen, etik dan hukum atau pengembangan profesionalisme tidak dapat menggunakan pendekatan kasus klinis gawat darurat dan ruang rawat. Pendekatan logika umum dapat digunakan jika logika secara teoretik tidak dikuasai. Yang 10, selanjutnya diperlukan pengetahuan kisi-kisi atau proporsi soal di bab 3 dan lingkup dan materi sub bidang keilmuan di bab 4. Bacalah materi hingga selesai dari topik, subtopik, dan elemen hingga mengerti dan benar-benar paham. Bacalah rujukan yang dimiliki untuk memahami topik atau sumber rujukan lain seperti yang terdapat dalam buku ini. 11. Pada setiap subbidang ilmu, contohnya perawatan gawat darurat, terdapat contoh soal. Kerjakanlah soal tersebut dengan tips nomor 2-9 di atas tanpa melihat pembahasan soal dan kunci-kunci jawaban. Yang ke-12, pahami pembahasan. Jika belum mengerti, baca kembali rujukan yang disarankan. Jika rujukan sudah memahami namun kunci jawaban belum selesai dengan kunci, bacalah kembali tips nomor 3 dan 9. Nah, jadi intinya di sini teman-teman perbanyak latihan soal dan juga mengerjakan tryout sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian kompetensi, dan juga persiapkan baik fisik maupun psikologis untuk menghadapi ujian agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu kisi-kisi ujian kompetensi. Blueprint terdiri dari 7 tinjauan penilaian, yaitu area kompetensi, domain kompetensi, bidang keilmuan, proses perawatan, upaya kesehatan, kebutuhan dasar manusia, dan sistem tubuh. Untuk yang tabel pertama yaitu proporsi distribusi soal berdasarkan sub bidang keilmuan. Sini kita dapatkan bahwa distribusi soal yang pertama adalah perawatan medikal bedah atau KMB sebanyak 25-37%. Kemudian perawatan maternitas 8-14%, perawatan anak 8-14%, perawatan jiwa 8-14%, perawatan keluarga 8-14%, kemudian perawatan gerontik 3-9%, manajemen perawatan 3-9%, perawatan gawat darurat 3,9%, perawatan komunitas 3-9%. Nah,
Untuk tabel kedua yaitu proporsi soal berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ada oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, aman dan nyaman, eliminasi, aktivitas istirahat, psikososial, komunikasi, belajar. Nah, jadi sebaran soalnya di sini adalah pada KMB memiliki proporsi 25 sampai 37%, akan terdapat soal terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar oksigenasi sebanyak 10 sampai 14% di sini. Jika diasumsikan bahwa soal perawatan medikal bedah sebanyak 50 atau 28%, soal akan terdapat soal oksigenasi sebanyak 5 sampai 7 soal. Jadi, dari 5 sampai 7 soal, topik apa yang berpotensi diujikan? Dilihat dalam tabel lingkup dan materi subbidang keilmuan. Nah, untuk tabel blueprint bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi dan download sendiri filenya. Untuk pelaksanaan ujian kompetensi pada bulan depan itu ujian periode ketiga ya teman-teman. Ini juga dapat teman-teman download pada link deskripsi. Terima kasih. Sampai di sini bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam kompeten.